Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat siang saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di bidang pariwisata dan pendukungnya. Nah, seperti yang kita ketahui saudara-saudara, COVID pandemi COVID-19 ini telah menelan berjuta-juta jiwa di seluruh dunia dan telah menginfeksi hampir keseluruhan dari dunia ini. Lantas apa yang terjadi saat COVID ini mewabah di dunia? Berbagai macam aspek kehidupan terkena dampaknya di sana. Mulai dari perekonomian, sangat terasa sekali perekonomian dunia menurun, dan juga dari berbagai macam aspek kehidupan semuanya terkena dampaknya. Kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan di negeri ini, seperti PSBB, lockdown, dan juga social distancing yang membuat kita terbatas, tersekat dengan dunia di luar kita, di luar dunia kita sendiri, dengan dengan orang lain. Kita jadi terbatas begitu kan. Nah, dengan terjadinya hal itu, perekonomian di Indonesia menjadi semrawut gitu kan, turun, terjun nggak pakai payung. Banyaknya karyawan-karyawan yang di PHK meledak, sehingga mengakibatkan meledaknya pengangguran di Indonesia. Bahkan dari sektor pariwisata sangat turun sekali pendapatan negara yang diterima dari sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata itu merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar untuk Indonesia. Dengan terjadinya pandemi ini dan menyebabkan turunnya perekonomian dan juga dampak dari COVID ini sangat terasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Mari kita bahas dari sektor pariwisata sendiri. Dengan adanya lockdown, social distancing, dan PSBB, banyak tempat-tempat wisata, rata-rata tempat wisata yang ada ditutup untuk sementara dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Kenapa? Setelah kita lihat pada saat kasus penyebaran COVID mulai menurun, mulailah ada keringanan dari pemerintah. Namun ketika meledak lagi, naik lagi keamanan gitu kan, naik turun begitu. Nah, bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah menurunnya perekonomian dari bidang pariwisata? Seperti yang kita ketahui saat ini, pandemi COVID ini sudah mulai mereda dan pemerintah sudah memberikan cukup banyak dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk memajukan sektor pariwisata dan faktor pendukungnya, sebelumnya mungkin tempat wisata sudah ramai dikunjungi gitu kan. Cuman karena ada pembatasan dari pemerintah, jadi wisatawan lokal maupun mancanegara
jauh berkurang. Nah, untuk mengembalikan keadaan perekonomian Indonesia dari bidang pariwisata, di mana pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar, ada berbagai macam cara untuk dilakukan. Pertama, kita bisa menggunakan iklan. Jadi, tempat-tempat wisata yang dulunya sudah pernah ramai, tidak masyarakat yang mungkin masyarakat sekitar tahu gitu kan, kapan dia dibuka, kapan dia tidak. Tapi kan tidak akan masyarakat yang ada di luar daerah itu belum tentu tahu tanpa adanya pemberitahuan dari pihak yang bersangkutan, dari pihak tempat wisata tersebut. Dengan majunya teknologi saat ini, bisa menggunakan sosial media, Instagram, Facebook untuk memasarkan bahwasanya tempat wisata mereka sudah dibuka kembali. Namun walaupun sudah dibuka kembali, untuk menarik minat wisatawan, ya sih kalau kita sudah pernah ke suatu tempat, untuk kesan lagi, oh iya tempat itu. Tapi kalau ada sesuatu yang baru di tempat itu, hasrat kita untuk kesana itu lebih tinggi gitu kan. Perlunya ada pembaruan juga di tempat wisata tersebut. Selain dari pengiklanan, ada pembaruan juga dari segi suasana, mungkin kelengkapan kelengkapan pendukungnya seperti penerangan, penginapan, restoran. Mungkin yang kita ketahui tempat wisata itu cuman sekedar seperti perbukitan. Kalau di Malang itu ada Gunung Bromo. Padahal pariwisata itu tidak hanya sekedar tempat begitu gitu kan. Pariwisata ada juga tempat budaya, pameran budaya juga termasuk sebuah pariwisata gitu kan. Karena wisata sendiri terbagi dari berbagai macam jenis. Ada wisata yang buat refreshing ya, kayak alam gitu, pemandangan alam, gunung, perbukitan, puncak gitu kan. Ada juga yang untuk olahraga seperti arung jeram, mendaki. Nah, untuk memajukan di situ, kita benahi dulu sarana dan prasarananya supaya mempermudah. Nah, untuk cara lainnya bisa kita menggunakan diskon untuk penginapan atau tiket masuknya. Ya, setidaknya untuk wisatawan lokal kita beri diskon gitu kan. Kan ini juga termasuk strategi pemasaran, walaupun kita berada di Fakultas Ilmu Hukum ya kan. Tapi sedikit banyak kita juga perlu mengetahui pemasaran untuk bila kita membuka suatu usaha yang baru, kita belum terkenal ataupun kita udah pernah terkenal tapi lama tutup sehingga terlupakan oleh masyarakat. Bagaimana untuk mendongkrak itu kembali? Ya, kita iklankan melalui sosial media bahwasanya kita sudah buka, kita sudah tampil dengan menu-menu yang baru, dan setelah itu kita beri diskon. Seperti kayak kalau kafe ataupun restoran, beli 2 gratis 1, sama saja. Untuk tempat wisata bisa begitu juga. Dari tiket misalnya 100.000, kita potonglah untuk lokal jadi 75, atau kalau enggak 2 orang gratis 1 tiket, beli 2 tiket gratis 1 tiket begitu kan. Jadi akan menarik hasrat masyarakat lokal untuk bertamasya gitu kan ke tempat itu. Nah, untuk mancanegara kan setelah kita iklankan itu, apa sih yang baru dari tempat wisata kita, bisa di situ. Nah, setelah itu setelah pemberian diskon dan sarana prasarana yang telah memadai, perlu juga adanya faktor pendukung seperti tempat kuliner,
karena tanpa adanya kuliner di situ apa ya, seperti kita jalan-jalan jauh gitu kan ke tempat wisata, masa mau bawa makanan dari rumah kan keburu basi gitu. Jadi kalau ada tempat kuliner yang memadai untuk peristirahatan kita, berhenti sejenak walaupun sekedar ngopi sambil nyemil gitu kan, itu akan lebih uh, membuat perjalanan wisata kita itu lebih nyaman begitu. Sekian dari saya, Suhartono, NPM 71941206. Terima kasih.